Setelah Juno pergi, Hongju berterima kasih kepada Huyong atas bantuannya dan memintanya untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa saat Huyong bertanya tentang hubungannya dengan Juno. Hongju melepas tangannya dari tangan Huyong dan pergi untuk kembali bekerja. Di sana, si EOB, bosnya meminta Hongju untuk mengerjakan presentasi untuk proyek mendatang bersama Juno. Hongju menolak mengerjakannya, tetapi si EOB memintanya untuk lebih tegar. Ia memberitahu Hongju bahwa keadaan tidak akan selalu menguntungkan baginya dan memintanya untuk mencari cara agar masalah pribadinya tidak mengganggu kehidupan profesionalnya. Sementara itu di Rock Asset, Huyong terkejut mengetahui bahwa mantan pacar Hongju adalah Bang Juno, penulis yang sangat ia kagumi di sekolah menengah. Kilas balik memperlihatkan Huyong bertemu Hongju yang membolos saat ia berangkat untuk wawancara Olimpiade Matematika. Para guru dan staf sekolah menyemangati Huyong memintanya untuk mengharumkan nama sekolah mereka. Alih-alih pergi ke wawancara di Universitas Nasional Seoul, Huyong justru mengikuti Hongju yang sedang dalam perjalanan untuk menemui Juno di markas militer. Keduanya tiba di markas militer dan Hongju memberitahu Huyong bahwa dia akan mengungkapkan perasaannya kepada Juno. Sementara itu di masa sekarang, Paman Baek sangat terkejut mengetahui bahwa keponakannya menyukai tetangganya alias Hongju. Di malam hari, Hongju bertemu dengan Huyong dan mengajaknya makan ayam seperti yang dijanjikannya waktu itu. Yang membuat Huyong kecewa, Yejin bergabung dengan mereka. Namun, Huyong dan Hongju malah berdebat membicarakan tentang Hongju yang masih memiliki perasaan kepada Juno. Hal ini membuat Hongju kesal dan berteriak pada Huyong, meninggalkannya untuk makan ayam bersama Hyeji. Hyeji menyadari bahwa Huyong menyukai Hongju. Hongju pergi menghabiskan waktu di restoran Sangpil. Di restoran ayam, Hyeji bertanya kepada Huyong apakah dia akan tinggal di Korea Selatan untuk Hongju. Ketika Huyong tidak menjawab, Hyeji bersikap protektif terhadap sahabatnya dan memintanya untuk kembali ke Amerika Serikat sebelum menghancurkan hati sahabatnya. Keesokan harinya, Huyong bersiap untuk terbang kembali ke Amerika Serikat. Ia memutuskan untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Hongju. Di sekolah, Taesuan sedang berada di lapangan untuk melatih siswa. Ia mendekati Hyeji dan keduanya mengobrol. Hyeji meminta nasihat dari Tuan Son dan bertanya apa yang harus ia lakukan agar gebetannya jatuh cinta kepada sahabatnya. Tuan Son menyarankan Hyeji agar membiarkan cinta pertamanya bersatu dengan sahabatnya karena mereka berdua terdengar seperti orang baik. Cara Tuan Son memberi nasihat kepada Hyeji tertawa. Ia berjanji akan mengatur kencan buta yang lebih baik untuknya di masa mendatang. Saat Huyong dalam perjalanan ke bandara, ia teringat kejadian saat mereka masih kecil. Setelah Hongju tidak dapat memberikan surat cintanya kepada Juno, ia menjadi kesal. Hongju mulai menangis lebih keras dan memberitahu Huyong bahwa dia telah memutuskan untuk tinggal dan mengungkapkan perasaannya kepada Juno. Huyong setuju untuk pergi ke markas tentara bersama Hongju malam itu yang membuatnya tenang. Malam itu, Huyong meyakinkan penjaga untuk memberitahu dia di mana Juno ditugaskan. Hongju semakin kesal saat mengetahui bahwa Juno ditugaskan di pegunungan dan baru akan kembali setelah 6 bulan. Mereka berjalan kembali ke halte bus tetapi mulai berlari ketika mereka melihat bus. Hongju tersandung dan Huyong memeriksanya alih-alih berlari untuk mengejar bus. Kembali ke masa sekarang, ketika Hyeji menelpon Huyong untuk memberitahu bahwa Hongju mengalami kecelakaan mobil. Tanpa berpikir 2 kali, Huyong bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa Hongju yang terluka di lengan kirinya. Huyong memberitahu dokter bahwa dia adalah wali Hongju. Kilas balik memperlihatkan Hongju muda mendengar percakapan antara bibi dan pamannya. Pamannya meminta istrinya untuk menempatkan Hongju di panti asuhan sekarang karena mereka sedang mengandung anak mereka sendiri. Hongju kembali menonton TV mencoba untuk bersikap tegar. Kembali ke masa sekarang, saat Huyong merawat Hongju saat ia terbangun di rumah sakit, Hongju meremehkan kecelakaan itu dan meminta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi Huyong. Hal ini membuat Huyong marah dan ia menempelkan tangannya ke dada Huyong untuk menunjukkan betapa khawatirnya Huyong terhadapnya. Huyong menarik tangan Hongju ke dadanya, memintanya untuk melihat seberapa khawatirnya dia karena kecelakaan yang dialaminya. Momen romantis mereka terhenti saat dokter datang untuk memeriksa Hongju dan memintanya untuk menjalani tes MRI guna memastikan bahwa dia baik-baik saja. Pada saat yang sama, Hyeji bergegas menemui wakil kepala sekolah yaitu ayahnya Tuan Kim. Ia memberitahu bahwa Hongju mengalami kecelakaan mobil dan meminta cuti setengah hari. Tuan Kim bersikeras agar Tuan Son mengantar Hyeji ke rumah sakit. Di luar rumah sakit, Tuan Son memasang sepatu lari cadangannya di kaki Hyeji agar ia tidak tersandung sepatu hak tingginya. Hyeji tersentuh oleh sikapnya dan berterima kasih sebelum bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Sementara itu, Paman Baek tiba di rumah sakit setelah sopir taksi memanggilnya untuk menyerahkan barang bawaannya Huyong. Ia bertemu dengan Hyeji dan mengetahui bahwa Hongju mengalami kecelakaan, tetapi leganya mengetahui bahwa ia akan dipulangkan.
Setelah keluar dari lift, Hongju bertemu Hyeji yang sedang memeriksa keadaan temannya. Paman Baek membentak Huyong karena ketinggalan pesawat ke Amerika Serikat. Di luar rumah sakit, Hyeji memberitahu Hongju bahwa dia berkencan dengan Tua Son dan memintanya untuk pulang bersama Huyong. Sesuai rencana Hyeji, Paman Baek meminta Tuan Son untuk mengantarnya ke kantornya juga. Di perjalanan dengan mobil, Hongju berpura-pura tidur untuk menghindari berbicara dengan Huyong. Tetapi terbangun ketika dia mendapatkan telepon pekerjaan. Hongju mengajak Huyong karena membolos saat menolak panggilan dari bosnya, yaitu ibunya. Huyong mengingatkan Hongju bagaimana dia membolos untuk mengantarkan surat kepada Juno dan mengklaim bahwa dia sering membolos di sekolah. Kilas balik memperlihatkan, Huyong dan Hongju muda setelah mereka ketinggalan bus terakhir saat pulang. Hongju menyarankan agar mereka naik taksi ke halte bus terdekat. Huyong tersandung dan jatuh ke dalam lubang dan Hongju bergegas menyelamatkannya, tetapi mulai tertawa ketika melihat betapa cerobohnya Huyong. Hongju mencoba mengeluarkannya, tetapi Huyong akhirnya terpeleset. Hongju melompat ke dalam lubang, khawatir Huyong telah melukai dirinya sendiri. Hongju yang sekarang tertawa mengingat kejadian itu dan memberitahu Huyong bahwa dia telah melupakan semua kenangannya tentang Juno. Huyong dengan kecewa memberitahu Hongju bahwa kenangan itu bukanlah tentang Juno, melainkan tentang mereka berdua. Di luar rumah, Huyong mencoba membantu Hongju menaiki tangga, tetapi Hongju bersikeras menggunakan kruknya untuk memanjat. Dia hampir terjatuh dari tangga, tetapi Huyong menyelamatkannya. Huyong muncul dan mencoba menggendongnya ke atas. Dia menyerahkan bubur kepadanya dan memintanya untuk minum obat sebelum tidur. Hongju berterima kasih kepada Huyong atas bantuannya dan mengisyaratkan bahwa bantuan Huyong sangat berarti baginya, mengingatkan mereka tidak pernah dekat di sekolah menengah. Huyong tersinggung dengan komentar itu dan pergi. Hongju bertanya-tanya apakah dia sudah bertindak terlalu jauh. Pada saat yang sama, Juno membaca surat penggemar yang ditulis Hongju untuknya. Kilas balik dari 4 tahun lalu memperlihatkan bahwa Hongju menemani Juno untuk wawancara. Juno ditanya kepada siapa yang mengucapkan terima kasih atas salah satu penghargaan yang diterimanya karena kesuksesan novelnya. Juno melihat Hongju yang sedang tertidur dan menyatakan bahwa kenalannya itu selalu memberikan dukungan. Ia juga menambahkan bahwa kenalan tersebut telah membantu menyempurnakan ceritanya. Setelah wawancara bertanya kepada Juno apakah ia sedang berkencan dengan seseorang. Juno menatap Hongju yang sedang tertidur dengan kepala di atas meja. Ia memberitahu pewawancara bahwa ia sedang berkencan dengan seseorang sambil terus memperhatikan Hongju. Di sisi lain, Huyong melihat kartu nama Hongju dan bertanya-tanya mengapa dia mengatakan mereka tidak dekat. Dia ingat bagaimana keduanya mencoba bermain game untuk menghindari tertidur saat terjebak di dalam pipa. Keduanya mulai membocorkan rahasia mereka, dan Huyong mengaku bahwa dia ingin menjadi sutradara animasi. Tetapi dia terpaksa belajar matematika untuk menyenangkan keluarganya. Hongju memberitahu Huyong bahwa ia akan menekuni animasi dan mewujudkan impiannya, karena ia tidak memiliki banyak tujuan untuk dirinya sendiri. Kembali ke masa kini, saat Hongju terbangun karena pesan dari Hyeji dan Sangpil yang menanyakan kabarnya di obrolan grup mereka, Hyeji mengundang Huyong dan bergabung dengan grup. Tetapi Hongju mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia kelaparan sebelum dia dapat mendaftarkan Huyong untuk ditambahkan ke obrolan grup. Huyong mengundang Hongju untuk sarapan. Huyong menyiapkan makanan sesuai dengan selera Hongju dengan bantuan Hyeji dan Sangpil. Ia senang saat Hongju menyukai makanannya. Huyong bertanya kepada Hongju apakah dia menyukai pekerjaannya, dan Hongju berbicara dengan penuh kasih tentang melihat namanya di bagian akhir kredit animasi yang diproduksinya. Hongju meminta Huyong untuk bergabung dengannya menonton salah satu anime yang diproduksinya. Hongju hendak pulang untuk mengambil laptopnya ketika Juno muncul di sana. Setelah pergi ke kantornya, Juno mengetahui bahwa Hongju telah mengalami kecelakaan. Namun saat Juno melihat Hongju bersama Huyong, dia marah dan memarahinya karena tidak menganggap serius proyek mereka. Huyong hendak membentak Juno, tetapi Hongju menghentikannya. Dia menantang Juno untuk membatalkan proyek dan memintanya untuk meninggalkannya. Hongju memberitahu Juno bahwa dia telah berubah sejak mereka putus dan memintanya untuk menjauh. Hongju pulang dan duduk di dekat pintu dengan perasaan kesal saat Juno pergi. Huyong pergi ke rumah Hongju dan mencoba menghiburnya. Huyong mengejutkan Hongju saat dia mengatakan betapa senangnya dia tentang kegagalan hubungannya. Huyong meminta Hongju untuk pulih dengan cepat, baik dari cedera kakinya maupun dari patah hatinya sebelum menciumnya.